Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Sahabat Civitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali tentunya di acara UMK Talks Academy. Hari ini merupakan episode kedua dari pembahasan mengenai bagian pembahasan dalam Imrat, dalam penulisan jurnal artikel. Dan hari ini merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Dan tentunya sudah hadir di eh, studio saat ini bersama Profesor andalan kita. Siapa lagi kalau bukan Profesor Ali Sauka MA PhD. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Mas Darman. Alhamdulillah, Prof. Baik, Prof. Alhamdulillah, Seperti ya, insya Allah selalu siap di Talks Academy, Prof. Ya, baik Prof, insya seperti Allah. yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana episode sebelumnya kita sempat membahas bahwa ya, bahwa hasil pada bagian hasil atau result itu saja tidak cukup untuk menyimpulkan hasil penelitian, maka hasil itu perlu dipaparkan atau perlu diinterpretasikan dalam bagian pembahasan. Nah, yang banyak menjadi tanda tanya ini seperti interpretasi seperti apa sih yang dimaksud pada bagian pembahasan itu? Apakah bisa diberikan contoh-contoh real, Prof? Mungkin, monggo, Prof. Ya, baik ya. Ya, ini saya ingin memberi contoh, tapi mungkin akan saya kaitkan dulu dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Bahwa pada dasarnya ini bagian dari Imrat untuk menulis paparan pada bagian pembahasan, ya. Nah, pembahasan itu artinya sebenarnya membahas hasil analisis data. Hasil analisis data itu pada bagian result. Saya ingin fokus pada hasil analisis data yang menggunakan statistik. Jadi, yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah bahwa pada dasarnya kalau hasil analisis data dengan menggunakan statistik itu lebih difokuskan pada apakah hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, adanya hubungan yang signifikan. Nah, sudah saya sampaikan bahwa kata signifikan itu bisa saja diartikan sebagai signifikan secara statistik, tapi yang sering kali dilupakan adalah signifikan secara praktis. Nah, kalau pertanyaan Mas Darman tadi mengenai contoh-contoh yang dikaitkan dengan interpretasi dari hasil analisis data adalah contoh-contoh eh, menginterpretasi hasil analisis statistik yang mengarah pada perbedaan atau hubungan yang signifikan. Hubungan yang signifikan, perbedaan yang signifikan secara statistik itu belum tentu dianggap sebagai hubungan atau perbedaan yang signifikan, yang bermakna secara praktis dalam dunia nyata. Contoh konkretnya misalnya, ini tentu bias dengan wilayah keilmuan yang akrab dengan saya, yaitu misalnya pembelajaran bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris. Ada katakanlah eksperimen untuk melihat metode mengajar atau metode menyelenggarakan kursus gitu ya. Metode mengajar untuk kemudian menyelenggarakan kursus, metode mengajar untuk sebuah kurikulum bahasa Inggris secara nasional. Apakah metode A dianggap lebih bagus daripada metode B? Apakah metode A itu memang betul-betul menghasilkan hasil ya, menghasilkan skor akhir dari para peserta didik yang memang betul-betul
bermakna, ya kelihatan bedanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya saya bisa sebut metode A itu metode yang selama ini digunakan untuk mengajar bahasa Inggris dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kursus, dalam kaitannya dengan kurikulum pendidikan bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris secara nasional atau bahkan itu mungkin levelnya sekolah. Kalau kemudian pada akhir eksperimen itu di apa namanya di dalam analisis data statistik itu ada perbedaan yang signifikan yang ditunjukkan dengan adanya skor. Metode A yang konvensional itu katakanlah kalau ini menggunakan apa namanya ITP TOEFL ya. Ini menyebut merek dagang tidak apa-apa ya. ITP TOEFL hanya sebagai contoh aja. TOEFL yang masih menggunakan paper and pencil test katakanlah menghasilkan untuk ya metode yang konvensional tadi 510 misalnya. 510. Kemudian metode B yang beda dengan yang selama ini digunakan dalam mengajar mengajar di kursus bahasa Inggris atau di sekolah-sekolah untuk kurikulum nasional, itu yang dianggap baru ini ya memang lebih bagus secara statistik, ya, artinya signifikan secara statistik. Kalau tadi saya sebut 510, dengan metode B itu menghasilkan 525 gitu. Jadi angka yang membedakan itu hanya 15 poin. Ini sebagai contoh saja, tidak mungkin tidak tepat ya karena angka-angka yang saya sebut itu. Tapi ada perbedaan angka antara hasil eksperimen metode A dengan B itu 15 poin. Oleh statistik itu dianggap signifikan. Karena signifikan itu, saya ulangi lagi, signifikan itu menunjukkan bahwa ini bukan karena masalah sampel. Tidak dipengaruhi oleh sampling error. 15 poin itu mungkin akan dianggap secara signifikan kalau hal-hal lain itu memang tidak ada masalah. Tetapi Mas Darman, kalau kita katakanlah melihat ya, mengamati bagaimana perilaku berbahasa Inggris peserta didik dari metode A dan dari metode B, katakanlah yang peserta didik yang memang memiliki skor TOEFL di rata-rata untuk peserta didik yang mengikuti metode A itu skor individunya 510, kemudian yang mengikuti eksperimen dengan metode B itu 525, kemudian kita minta mereka itu ngomong dalam bahasa Inggris, kita minta mereka itu menulis atau mengarang dalam bahasa Inggris, kita minta mereka itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari apa yang mereka baca, apa yang mereka dengarkan. Mas Darman, saya tidak yakin orang atau para wasit lah begitu misalnya, melihat bedanya antara peserta dari kelompok A dan peserta dari kelompok B. Bahkan bisa keliru, Pak, Mas Darman. Bisa keliru, ada yang menyebut peserta A ini lebih bagus daripada peserta B. Pada peserta A ini angkanya 510. Peserta B itu angkanya 525. Jadi 15 poin itu belum tentu dalam kenyataan sehari-hari memang betul-betul membedakan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Jadi yang bisa menginterpretasikan, yang bisa menafsirkan bagaimana makna perbedaan 15 poin dalam kehidupan secara nyata, dalam keilmuan gitu. Itu ya hanya ahlinya dalam bidangnya gitu. Nah, itu salah satu contoh tentang pendidikan bahasa Inggris. Tapi sebelum ada pertanyaan lain, Mas Darman, mungkin saja yang saya pahami, Mas Darman juga tentu memahami, misalnya katakanlah masalah
bagaimana bagaimana metode mempromosikan dagangan, Ya, mempromosi dagangan uh, para pedagang kaki lima ya, pedagang kaki lima ya. Itu katakanlah dalam bentuk eksperimen, ada promosi bentuk A, promosi bentuk B, kemudian dilihat hasilnya dari segi keuntungan, Mas Darman. Ya, kalau kemudian ternyata metode A ya keuntungannya itu ternyata lebih banyak daripada keuntungan yang diperoleh dari pedagang yang menggunakan metode B, tapi selisihnya itu katakanlah 100.000 begitu Pak Mas Darman ya. Nah, 100.000 ini secara statistik perbedaan 100.000 mungkin hitungan bulanan ya. ya, 100.000 hitungan bulanan itu signifikan secara statistik. Tetapi apakah kemudian menjadi lebih sejahtera? Apakah kehidupannya menjadi lebih baik? Apakah dia bisa hidup dalam kaitannya dengan makanan sehari-hari, berpakaian, memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu menjadi lebih sejahtera daripada yang tadi di peserta di B ya, untuk yang contoh kedua ini uh, mungkin saja tidak akan kelihatan. Jadi oleh karena itulah maka pada dasarnya interpretasi bandingan-bandingan implikasi dari hasil statistik yang signifikan itu perlu betul-betul disampaikan, dipaparkan pada bagian pembahasan. Nah, saya punya contoh lain, tapi itulah mungkin kalau Mas Darman masih ingin klarifikasi atas apa yang saya jelaskan, silakan, silakan Mas Darman. ya. Berarti memang kita tidak boleh hanya melihat hasil data statistik ya, Prof. Memang harus dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan ya, Prof. Betul, betul. Ya, ini terkait dengan interpretasi dari hasil statistik secara signifikan. Ya, Interpretasinya itu adalah interpretasi yang melihat bagaimana signifikansinya secara praktis. ya, Ya, tapi ada contoh lain dalam hal menafsirkan itu dengan membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, Pak Mas Darman. Boleh boleh, saya boleh, teruskan boleh. ya? Jadi kalau itu tadi menafsirkan dalam bagian pembahasan hasil analisis data dari aspek signifikansi secara praktis. Nah, sekarang ini interpretasi hasil analisis data dengan membandingkan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Kalau saya tanya pada Mas Darman, ada katakanlah uji korelasi ya, melihat apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel A dan variabel B. Ya, saya biar ini berlaku untuk bidang ilmu apa saja. Hubungan antara variabel A dan variabel B. Ya, ingat Mas Darman, kalau saya menyebut korelasi atau hubungan, maka sebetulnya tujuannya nanti implikasinya itu bagaimana kemudian para peneliti atau yang memanfaatkan hasil penelitian itu akan bisa memprediksi Ya, ya hubungan antara A dan B itu dengan melihat adanya A maka bisa diprediksi adanya B. Nah, saya ulang sekali lagi. Jadi kalau kalau yang sekarang ini contohnya tentang bagaimana menafsirkan hasil analisis data tentang tentang ini sebagai contoh ya tentang hubungan yang menggunakan korelasi antara variabel A dan variabel B, saya akan tanya Pak Mas Darman, ternyata hasil analisis data menguji hubungan sekarang ini antara variabel A dan B itu menunjukkan korelasi 0, ya, poin ya kalau dalam bahasa Indonesia 0,3 misalnya, point point 3 point 3 ya
variabel A dan B itu ada hubungan dengan menggunakan korelasi bivariat misalnya 0,3 ya. 0,3. Nah, ini kalau Mas Darman hanya melihat itu saja, ini kira-kira hubungannya tinggi atau rendah? Katakanlah ini hasil analisis datanya menggunakan statistik sudah dianggap signifikan. Ya, sudah dianggap signifikan. Ya. Sudah dianggap signifikan ini menunjukkan bahwa memang hubungannya itu bukan karena adanya kesalahan-kesalahan sampel misalnya. Sesuatu yang memang real hubungan, tidak karena adanya kesalahan sampel. Pertanyaan tadi, kalau hasilnya tadi itu saya sebut 0,3, 0,3 itu rendah, sedang, atau tinggi. Nah, silakan Mas Darman, salah enggak apa-apa. Rendah, sedang, atau tinggi? Suaranya putus, Mas Darman. Ya, kalau menurut saya sepertinya rendah, Prof. Iya. Kalau menurut buku, ya, kalau menurut buku, ya ini saran saya untuk hati-hati membaca buku, gitu ya. Ya. Kalau menurut buku, memang betul 0,3, 0,3 itu rendah. Karena buku mengatakan, ya, rentangan hubungan antar variabel yang disebut dengan korelasi, itu yang paling rendah adalah 0, yang paling rendah adalah 0, yang paling tinggi adalah 1. Nah, ingat 1 ini bisa plus, bisa minus. Minus 1 pun itu tinggi ya, tapi hubungannya berbeda dengan kalau hubungannya itu positif ya. Ya. Jadi hubungannya bisa positif, bisa negatif, tapi sama-sama tinggi kalau itu plus 1 atau minus 1. Ya. Itu sudah tidak bisa lebih dari 1. Nah, paling rendah 0. Nah, dalam buku akan dibaca semakin, ya ini kan sudah jelas ya, rentangan paling rendah adalah 0, rentangan paling tinggi adalah plus 1 atau minus 1, maka buku akan mengatakan bahwa semakin dekat dengan 1 semakin tinggi, semakin dekat dengan 0 semakin rendah. Nah, Kalau di antara 0 dan 1 itu moderat atau menengah gitu ya, moderat. Itu benar jawaban Mas Darman seperti itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya, belum tentu itu dianggap iya, benar. rendah. Kalau temuan-temuan sebelumnya itu tidak ada yang lebih tinggi, ya, Ya. penelitian yang sama tentang variabel A dan B, saya tidak usah menyebut biar tidak keliru ya, variabel A dan B, penelitian-penelitian sebelumnya, tentu sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya, itu kemudian dikaji, dibanding-bandingkan, ternyata tidak ada temuan penelitian sebelumnya hubungan antara variabel A dan B tidak ada yang lebih tinggi daripada 0,3, 0,3, maka 0,3 itu dianggap tinggi gitu. Ya, 0,3 itu dianggap tinggi. Nah, sebaliknya kalau ada pertanyaan pertanyaan lain ini Mas Darman, nanti tolong dijawab juga sesuai dengan buku. Kalau contoh lain variabel A dan B, hasil penelitian yang sekarang ini yang dipaparkan pada bagian result itu 0,8 ya, 0,8, 0,8, 0,8 dekat dengan 1. Harusnya tinggi, Ini Prof. tinggi atau rendah atau menengah? Mas Darman kalau pakai Secara kalau buku lihat buku itu harusnya tinggi, Prof. tinggi ya. Nah, Tapi kalau kalau tidak hanya melihat buku, maka jawabannya tergantung kan gitu ya. ya. Tergantung. Tergantung apa? Ya tergantung penelitian sebelumnya itu seperti apa. Jadi kalau penelitian-penelitian melibatkan variabel
variabel eksakta misalnya, ya eksakta, itu bisa aja hubungan antara variabel A dan variabel B yang menunjukkan point 8 itu rendah, jelek, tidak ada gunanya ini. Karena apa? Penelitian sebelumnya itu semuanya lebih tinggi dari point 8. Ya, semuanya lebih tinggi dari point 8. Jadi point 8 ini rendah, lebih rendah daripada temuan-temuan penelitian sebelumnya. Artinya kalau tadi saya sebut memanfaatkan hasil apa kajian tentang korelasi, yaitu memprediksi, ya memprediksi, prediksinya ini tidak akan lebih akurat daripada hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ya, keakuratan, ya ketepatan memprediksi variabel A dengan mengetahui variabel B dari korelasi itu tergantung dari apakah itu rendah atau tinggi, relatif, tapi secara relatif. Ya, tentu seperti tadi yang saya katakan, yang sempurna itu ya poin apa namanya satu ya, satu. Jadi kalau satu itu akurasinya itu memang sempurna, walaupun ini dalam dunia nyata tidak ada. Tetapi kalau kemudian dalam kaitannya dengan bandingan dengan penelitian sebelumnya, itu bukan akurat atau tidak akurat, tapi lebih akurat atau tidak lebih akurat dibanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi jangan bahagia dulu kalau kemudian hasil penelitiannya itu menguji hubungan itu korelasinya 0,8. 0,8. Nah, ini saya memberi contoh ya dalam bidang evaluasi bahasa Inggris ya, evaluasi bahasa. Kalau reliabilitas itu kan atau validitas ya, itu kan hubungan antar variabel ya, hubungan antar variabel. Itu kemudian 0,8, 0,8, point 8 itu kemudian bahagia, ya bisa aja kalau tes standar ya, kalau tesnya itu tes standar belum cukup 0,8 itu ya karena minimal misalnya katakanlah 0,85 ya kalau 0,8 itu masih belum cukup begitu. Saya tidak menggunakan kata lebih apa belum itu termasuk rendah enggak, tapi belum cukup karena penelitian-penelitian sebelumnya atau tes-tes sebelumnya itu yang sifatnya standar yang betul-betul terstandar secara nasional maupun internasional itu lebih dari 0,8 point 8. Bahkan seringkali disebut dalam buku itu harapannya kalau tes-tes standar itu ya minimal ya saya ingin mengatakan minimal 0,85 ya bisa menjadi 0,95. Jadi kalau ada tes standar yang kemudian menghasilkan reliabilitas atau validitas 0,8, jangan bahagia dulu. Mungkin bahagia kalau tidak dibanding-bandingkan. Begitu Mas Darman. Ini saya kira sudah cukup ya. Nanti kita bahas Oke, yang Prof. lain lagi. Silakan, Ah, tapi silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. ya, saya kira cukup untuk episode saat ini, Prof. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih banyak, Prof, atas pemaparannya hari ini. Ya, sehat selalu, Prof. Sehingga ya selalu memberikan apa ya kalau saya lihat sesuatu yang out of the book gitu, nah, Prof. Ya, tentunya ya semoga UMK Talks Academy bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Baik, terima kasih Amin. banyak, Prof. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Baik, sahabat Sedimitas Akademika dimanapun Anda berada, sekian dulu untuk episode kedua kali ini mengenai pembahasan. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Saya Sudarman SPDM ini pamit undur diri. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darman.